Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Laba-Laba ya teman-teman. Salam pejuang devisa. Semoga teman-teman PMI diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam pekerjaannya, ya, dan sehat selalu lah teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, saya tadi habis baca berita nih. Jadi Pak Beni Ramdhani, ya, Kepala BP2MI itu mengadakan konversi pers. Jadi Pak Beni Ramdhani ini menyatakan atau mengancam akan mengundurkan diri apabila ajuan peraturannya tidak disetujui oleh negara kita, yang dimana penempatan kerja PMI itu biaya akan ditanggung oleh negara atau digratiskan ya teman-teman ya. Jadi Pak Beni Ramdhani ini menyatakan bahwasanya mengancam akan mengundurkan diri apabila rencana tersebut tidak terrealisasi pada bulan Juli ya teman-teman ya. Jadi kita lihat cuplikan videonya teman-teman ya. Ini penting untuk disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, pekerja migran Indonesia, bahwa sekali lagi, bahwa jika pada akhirnya, nanti 15 Juli ya, bahwa jika pada akhirnya peraturan badan ini tidak bisa berjalan, karena ketidakseriusan dukungan kementerian lembaga lain, dan tidak adanya politik anggaran pemerintah daerah yang menjadi kantong PMI, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, sekali lagi saya ulangi, jika pada akhirnya peraturan badan ini tidak berjalan karena ketidakseriusan dukungan kementerian lembaga lain dan tidak adanya politik anggaran pemerintah daerah yang menjadi kantong PMI untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana perintah Undang-Undang 18 2017, karena adanya juga mungkin pihak-pihak yang lebih nyaman berkomplot dan menjadi antek para sindikat praktek ijon dan rente yang menyebabkan tidak terwujudnya pelaksanaan pembebasan biaya penempatan bagi PMI di 10 jenis jabatan pekerjaan terhitung nanti 15 Juli 2001, maka saya, Beni Ramdhani, telah siap untuk mengambil sikap mundur dari jabatan sebagai Kepala BP2MI. Saya sampaikan, karena setiap pemimpin yang saya pahami harus berani mengambil alih tanggung jawab apapun bentuknya keputusan itu, sekalipun kesalahan bukan dilakukan oleh diri. Saya dididik untuk setia kepada rakyat, setia kepada cita-cita negara, dan patuh kepada konstitusi dan undang-undang, serta perintah Presiden Republik Indonesia yang memberi mandat dan memerintahkan saya untuk bekerja sebagai Kepala BP2MI. Setiap pemimpin yang saya pahami tidak dilahirkan untuk berkompromi dengan segala praktek yang menindas, bahkan merampas cita-cita dan mimpi indah rakyatnya, kecuali mewujudkannya. Dan menurut saya, membebaskan biaya penempatan bagi PMI di 10 jenis jabatan pekerjaan adalah jalan untuk memerdekakan rakyat atau pekerja migran Indonesia dari jeratan praktek ijon dan rente yang selama ini sudah menjadi sindikasi kejahatan yang terorganisir dan sistematis. Saya selalu yakin jabatan itu milik Allah, dan setiap manusia tidak memiliki sedikit pun hak untuk menguasainya, jabatan itu, kecuali menjalankannya. Kekuasaan sebagaimana sejatinya sesuai kehendak Allah dan kehendak rakyat. Mengapa mesti mundur, Pak? Sebenarnya kan kesalahan itu ada di pihak daerah yang tidak mau mendukung BP2MI dalam konteks memberikan pendidikan dan pembangunan seperti Bapak bilang tadi. Apa tidak mereka diberikan sanksi atau apa barangkali daripada mundur? Karena itu tidak masalah besar barangkali, Pak. Terima kasih, Pak. Bagaimana tanggapannya? Saya tegaskan tadi, ya, saya ingin ulangi ya. Poin ke-10, saya ulangi. Jika pada akhirnya peraturan badan ini tidak bisa berjalan karena ketidakseriusan dukungan kementerian dan lembaga lain, dan tidak adanya politik anggaran pemerintah daerah yang menjadi kantong-kantong PMI untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PMI sebagaimana perintah Undang-Undang 18 2017, atau karena adanya pihak-pihak yang lebih nyaman berkomplot dan menjadi antek para sindikat praktek ijon dan rente
yang menyebabkan tidak terlaksananya pembebasan biaya penempatan bagi PMI di 10 jenis pekerjaan terhitung 15 Juli 2001, maka saya telah siap untuk mengambil sikap mundur dari jabatan Kepala BP2MI. Alasannya apa? Satu, yang saya pahami, secara prinsip, tentu ini masalah prinsip bagi saya. Setiap pemimpin harus berani mengambil alih tanggung jawab apapun bentuknya, sekalipun kesalahan bukan dilakukan oleh dirinya. Dua, saya dididik untuk setia kepada rakyat, setia kepada cita-cita negara, dan patuh kepada konstitusi dan undang-undang dan perintah Presiden Republik Indonesia yang memberikan mandat dan perintah kepada saya untuk bekerja sebagai Kepala BP2MI. Saya juga sadar secara prinsip pemimpin tidak dilahirkan untuk kompromi dengan segala praktek yang menindas bahkan merampas cita-cita dan mimpi indah rakyatnya, kecuali mewujudkannya. Artinya begini, kalau saya tetap menjadi Kepala BP2MI, kemudian perbadan pembebasan biaya tidak bisa terlaksana, artinya saya duduk di kursi kekuasaan dengan terus-menerus menyaksikan penderitaan dan penindasan rakyat yang harusnya saya bela. Sehingga pilihan saya, daripada saya menyaksikan di kursi kekuasaan, di ruangan megah kantor ini yang dibiayai dari keringat dan darah rakyat, ya, di mana PMI tetap dibebani biaya penempatan dan bahkan mereka harus terjebak pada praktek ijon dan tente, maka saya lebih baik memilih untuk mundur dari jabatan sebagai Kepala BP2MI. Nanti kita lihat 15 Juli 2021